Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Boy Peter Nisukekri, SMSI. Saya sebagai dosen tetap Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura. Saya mengawali karir sebagai seorang ASN pada tahun 2019. Pada tahun 2020, saya sebagai PN, Pegawai Negeri Tetap. Yang berikutnya, saya diberi amanah pada tahun 2021, saya memikul tanggung jawab dengan jabatan fungsional saya sebagai asisten ahli dengan home base program studi ekonomi pembangunan Universitas Cendrawasih. Riwayat pendidikan sarjana saya kuliah di program studi ekonomi pembangunan Universitas Cendrawasih dan magister saya pada program studi magister ilmu ekonomi Universitas Cendrawasih, keduanya dengan bidang ilmu ekonomi pembangunan. Selanjutnya, saya diberi kesempatan pada tahun 2021 setelah mendapatkan jabatan fungsional saya sebagai asisten ahli, saya berupaya untuk mengikuti pelatihan pekerti pada tahun 2021 di LP2MP Universitas Negeri Makassar, dan saya menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, untuk pelatihan Applied Approach atau AA, saya berkesempatan pada tahun 2025 ini, saya mengikutinya di Biro Inovasi Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Puji dan syukur saya panjatkan bahwa saya bisa diberi kesempatan untuk mengikuti dua pelatihan wajib sebagai profesi sebagai dosen. Saat ini, saya kembali lagi diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Sehingga hemat saya video ini saya buat sebagai tanggung jawab saya memenuhi persyaratan wajib untuk memberikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau kadang kita kenal dengan istilah PDD UKT PT. Video ini dibuat merujuk pada Kepdirjen Dikti tentang petunjuk teknis sertifikasi dosen tahun 2025. Bagi saya hal ini cukup ideal sehingga melalui sertifikasi dosen ini saya dimampukan dan terukur nilai profesionalisme saya selama ini selaku ASN dan juga memikul tanggung jawab dan amanah sebagai profesi sebagai dosen di program studi ilmu ekonomi pembangunan Universitas Cendrawasih. Untuk itu, pada kesempatan ini dan melalui media ini, saya ingin menyampaikan salah satu unsur pengajaran pada PDD UKT-PT sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai berikut. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan unsur pengajaran pada mata kuliah yang berkaitan dengan bidang ilmu saya, yaitu ekonomi pembangunan dengan keahlian konsentrasi keuangan daerah, yaitu mata kuliah perencanaan penganggaran. Mata kuliah ini untuk mahasiswa semester 6 dengan kode mata kuliah EP 4603 dengan bobot 3 SKS dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan, tatap muka dan tatap maya. 2 kali pertemuan untuk pelaksanaan UTS dan UAS. Substansi mata kuliah perencanaan dan penganggaran daerah merupakan salah satu mata kuliah konsentrasi keuangan daerah, sehingga kepatuhan terhadap konsep dan regulasi menjadi penting untuk dipahami oleh mahasiswa dalam proses penerapan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Pada dokumen RPS terdapat 7 capaian pembelajaran bagi mahasiswa, di mana RPS tersebut telah divalidasi oleh pihak lembaga atau unit kerja
Universitas Cendrawasih dalam hal ini program studi ekonomi pembangunan. Nah, dari ketujuh ini, CPMK ini sebenarnya memuat tiga hal penting kemampuan di mahasiswa, yaitu kemampuan untuk menjelaskan, kemampuan untuk memahami, dan juga ada dua kelompok kemampuan, yaitu kemampuan untuk menunjukkan dan menerapkan. Nah, inilah sebenarnya substansi dari ketujuh capaian luaran bagi mahasiswa terkait mata kuliah perencanaan dan penganggaran daerah. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, keterkaitan antara dokumen RPS dalam artian memuat dalam capaian pembelajaran mata kuliah, maka kita dapat simpulkan atau menarik sebuah ringkasan untuk menginformasikan keterkaitan CPMK dengan pokok pembahasan dan jumlah pertemuan, di mana untuk luaran kemampuan menjelaskan untuk mahasiswa itu adalah CPMK yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Akan dilakukan sebanyak 1 sampai 5 kali pertemuan dengan 8 pokok pembahasan atau bahan ajar. Sedangkan untuk luaran kemampuan memahami, yaitu untuk CPMK keempat, akan dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan dengan distribusi 5 pokok pembahasan. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, luaran kemampuan untuk menunjukkan dan menerapkan konsep perencanaan dan penganggaran, yaitu CPMK 6 dan 7, sebanyak 5 kali pertemuan dengan distribusi 9 pokok pembahasan. RPS mata kuliah diupload pada portal akademik. Selain itu, lembaga ataupun dosen pengampu memberikan link download RPS melalui Google Drive sehingga dapat diakses, ataupun bisa melalui strategi membagikan secara langsung ke mahasiswa melalui ketua kelas. Pertemuan kelas dilakukan secara tatap muka dan juga secara kondisional dilakukan secara tatap maya. Nah, di strategi pembelajaran mengenai penggunaan tatap maya memiliki keunggulan tersendiri di mana hasil rekaman Zoom diupload ke media YouTube. Kegunaannya untuk dapat dipelajari kembali oleh mahasiswa ataupun mereka yang tidak berkesempatan hadir. Karena kami meyakini bahwa, saya sendiri meyakini bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk belajar dan mendapatkan materi kuliah tersebut. Dengan cara mereka bisa menonton di media YouTube apa yang mereka tidak ikuti, sehingga mereka memiliki kemampuan yang sama dengan teman-teman lain dengan cara menonton pada media YouTube saya. Metode mengajar menggunakan ceramah dan diskusi sirkulasi, studi kasus, memberikan kuis di kelas, dan juga ataupun tugas kelompok ataupun individu, sehingga ada interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan juga mahasiswa dan mahasiswa dalam artian sesama rekan-rekan mahasiswa dalam satu angkatan tersebut. Nah, inilah hal-hal yang termuat dalam RPS. Sedangkan referensi bahan ajar terkelompok menjadi beberapa. Yang pertama, karena konsentrasi keuangan daerah, hal yang substansi adalah regulasi-regulasi pemerintahan. Diharapkan kita memberikan update regulasi kepada mahasiswa. Buku ajar para ahli untuk menguatkan konsep berpikir, dan juga dukungan dari hasil-hasil publikasi yang mereka bisa ambil di Google Scholar dan lainnya. Nah, salah satu yang dalam RPS ini adalah saya gunakan hasil publikasi karya ilmiah saya pada jurnal Bappenas RI, yaitu tentang mandatory spending. Nah, ini saya jadikan sebagai salah satu rujukan dalam proses pembelajaran perencanaan penganggaran. Nah, yang berikutnya, evaluasi dan bobot penilaian akhir kepada mahasiswa. Ada beberapa hal. Yang pertama, sikap. Kami memberikan bobot 15, partisipasi 10%, tugas dan studi kasus 15%, kuis kelas 10%,
ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 25%. Sedangkan ada pun rubrik dalam RPS kami, yaitu rubrik penilaian sikap, yaitu menunjukkan bagaimana mahasiswa menunjukkan sikap sopan santun, kedisiplinan, serta rasa hormat terhadap orang lain, baik kepada dosen, baik kepada sesama mahasiswa, ataupun masyarakat di sekitar Universitas Cendrawasih, menggunakan skala Goodman. Yang berikutnya, rubrik penilaian partisipatif, mahasiswa bisa menunjukkan orientasi dan gagasan kritis pada saat diskusi-diskusi di dalam kelas. Yang berikutnya, rubrik penilaian tugas dan studi kasus, ketepatan. Mahasiswa menjelaskan masalah tentang studi kasus tersebut dan mampu memberikan informasi ataupun solusi. Memberikan informasi dalam artian mengintervensi secara teoritis dan itu diinformasikan kepada dosen dan juga sesama mahasiswa. Sehingga pengetahuan ini dapat terjalin atau terbentuk di dalam kelas belajar. Yang berikutnya, yang terakhir adalah rubrik penilaian kuis. Ketepatan dalam menjelaskan ataupun mendeskripsikan pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Selamat siang teman-teman mahasiswa dan adik-adik semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang mata kuliah perencanaan penganggaran dengan kode mata kuliah di RPS itu EP4603. Ini mata kuliah pilihan, sebenarnya mata kuliah pilihan wajib konsentrasi keuangan daerah ini. Nah, pada kesempatan ini pertemuan ke-12 ini, maka kita akan belajar tentang menunjukkan kondisi ideal perencanaan dan penganggaran daerah yang sifatnya wajib dalam dokumen perencanaan penganggaran daerah tahunan, yaitu APBD. Nah, terkait dengan hal itu, maka untuk mendapatkan beberapa pemahaman untuk adik-adik, maka di sini ada pokok pembahasan, hanya dua dalam pokok pembahasan itu, namun sangat teknis. Ya. Nah, di sini adalah pengukuran dan evaluasi alokasi perencanaan mandatory spending dan alokasi pelayanan minimal. Ada dua hal yang saling berkaitan yang diamanatkan. Nah, di sini ada bagian pengukuran mandatory spending dan SPM. Nah, kenapa itu begitu penting? Karena memang ada regulasinya begitu ya. Nah, untuk refleksi sebelum-sebelumnya kita sudah jelaskan tentang konseptual, hierarki hubungannya bagaimana tentang mandatory spending. Nah, di sini saya coba refleksi bahwa mandatory spending sebenarnya secara teori bahwa hal yang wajib yang ditentukan oleh konstitusi ya. Jadi negara memberikan kewajiban terhadap penyelenggara negara secara proporsional itu. Nah, itu konsep dasarnya ya. Namun beberapa ahli mengatakan yang berbeda, bukan berbeda maksudnya sama, namun narasi yang berbeda bahwa mandatory spending adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau warga negara dalam membijaki dia untuk menghindar dari disparitas. Ya. Itulah mandatory spending. Nah, hubungannya dengan SPM adalah akronim dari standar pelayanan minimal. Jadi misalnya di kesehatan, seorang ibu yang 2 bulan mengandung, dia memiliki hak dan kewajiban untuk mengakses layanan kesehatan, puskesmas, atau seorang bidan. Nah, di sana akan ditentukan apa yang perlu dilakukan oleh bidan di dalam unit kesehatan dan apa yang perlu dilakukan oleh seorang ibu. Undang-Undang 25 ini tentang perencanaan pembangunan nasional itu ya. Nah, di sana di dalam penjelasan undang-undang tersebut ada penegasan bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan kementerian lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah di sini. Ini pemerintah daerah ini yang menjadi lingkup kita dalam mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini. Bahwa berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi. Nah, dalam konsep evaluasi adalah proses pengukuran. Evaluasi apa? Evaluasi mandatory spending dalam konteks mata kuliah ini. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena tadi ya, proporsionalitas. Karena
keseimbangan hak dan kewajiban. Seseorang memiliki hak dan seseorang memiliki kewajiban. Sama juga pemerintah pusat dan pemerintah pemerintah daerah. Nah, itu yang dari segi perencanaan. Sedangkan dari segi penganggaran atau tata kelola keuangan negara, itu ada itu di penjelasan halaman 26, 27 Undang-Undang 17 tahun 2023 bahwa apa hubungan keuangan negara, pemerintah pusat dan daerah ini menegaskan tentang kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan. Ya, kalau di struktur APBN itu disebut TKD, ya, transfer ke daerah. Ya. Nah, pemerintah pusat sudah kasih ini uang ke pemerintah daerah. Nah, sekarang pertanyaannya begini, pemerintah daerah gunakan untuk apa? Pemerintah pusat sampaikan, patuhilah mandatory spending dan patuhilah SPM. Bagaimana penyelenggara negara menciptakan rasa adil dan kepatuhan. Namun begini yang adik-adik yang perlu kita apa ya memiliki logika yang baik juga bahwa adil ini tidak harus sama. Bukan begitu. Begitu atau ada teman-teman yang punya perspektif lain. Apa? Harus merata. Harus sama, Pak. Harus sama. Berarti sesuatu yang tidak merata itu berarti tidak adil. Apakah adil itu harus sama ataukah adil itu tidak perlu sama? Ya. Jadi adil ini akan beririsan dengan prioritas kebutuhan mereka. Misalnya begini, di Papua kita butuh pendidikan dan kesehatan. Akan tidak adil kalau diberikan bandara begitu ya. Itu. Namun ada beberapa pertimbangan secara teoritis bahwa 20% masa sama semua, misalnya pendidikan 20%, berarti dari Aceh sampai Merauke, Mianga sampai Rote itu sama semua 20%-nya itu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya sampai di sini? Izin Kak, saya mau Siapa namamu, Dek? Putri Wahyuningsi. Oke, Putri tanya apa? Kenapa mandatory spending begitu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah negara? Oke. Jadi teman-teman semua, Putri ini dia nanya begini, intinya begini, Putri itu dia tanya kenapa pemerintah negara, penyelenggara negara ini ditugasi oleh konstitusi untuk patuh terhadap mandatory spending ini. Mandatory spending berarti belanja wajib ya. Jadi kalau kau ada uang, kau harus belanja fokus ini. Sama saja begini Putri dan teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau ditanya kenapa begitu penting apa untuk diselenggarakan, jawabannya sederhana. Negara hadir karena untuk memberdayakan atau menciptakan suatu kondisi yang baik begitu. Baik dari segi negara apa? Dengan istilah sejahtera itu. Paham itu apa hal sederhana itu deh. Jadi mandatory spending kayak begitu. Jadi kita sudah kasih wajib, misalnya begini. Kalau kau tidak lulus mata kuliah matematika 1, kau tidak akan kontrak itu mata kuliah 2 itu. Berarti mata kuliah matematika 1 itu wajib. Macam tadi, perencanaan penganggaran pilihan wajib, konsentrasi. Jadi wajib itu sederhananya begitu mandatory spending. Boleh ya? Boleh dipahami ya secara sederhana. Sudah? Putri? Putri sudah Sudah, ini? Pak. Oke, terima kasih Putri ya. Oke, yang berikutnya ini ya, penjelasan dari halaman 9, halaman 8 sampai 9 Permendagri. Permendagri ini peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2024. Nah, di dalam penjelasan halaman 8 sampai 9 ada penguatan itu. Ada penguatan yang cukup substansi itu well-being melalui kebijakan TKDD. Yang berikutnya adalah penguatan e-marking ini. Dalam artian tadi misalnya keterkaitan antara mandatory spending dengan SPM. Misalnya mandatory spending sudah bilang 20% untuk pendidikan. Nah, SPM katakan itu bahwa pemerintah kabupaten dalam jangkauan 3 sampai 5 kilo ada usia didik di situ, maka harus ada SD di situ. 3 kampung 1 SD. Artinya apa? Secara mandatory spending kita penuhi 20% itu, tapi secara standar pelayanan minimal tidak.
Bisa paham itu ya, teman-teman? Istilah dua ini ya. Bisa? Bisa Kak, bisa Kak. Oke, yang berikutnya evaluasi pemenuhan mandatory spending. Mandatory spending dan SPM. Kebijakan teknis bagaimana melalui penyelarasan. Nah, ini teknisnya ini. Penyelarasan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah, RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Dalam artian RKPD berarti pemerintah daerah punya dokumen. RKP berarti pemerintah pusat. Dan KEM PPKF. Jadi kalau KEM PPKF, apa istilahnya? KEM akronim dari kebijakan ekonomi makro di tingkat nasional. Itu KEM. Terus PPKF-nya adalah pokok-pokok kebijakan fiskal. Oke, nah untuk apa dilakukan itu? Pemerintah daerah fokus pada program. Nah ini cukup memberikan jawaban tadi ke Putri juga melengkapi ya narasi saya tadi, bahwa untuk apa mandatori itu secara teknis perencanaan penganggaran yang kita pelajari, bahwa pemerintah daerah fokus pada program, kegiatan, dan subkegiatan dengan skala prioritas kebutuhan mandatory spending. Terlihat? Iya, Pak. Kelihatan Kak. Oke, nah ini secara singkat saja ya. Ini adik-adik bisa baca dalam Permendagri ini. Jadi dalam penyusunan APBD itu ada 17. Tapi kalau perubahan APBD itu ada 12 tahapan saja kurang lebih ya. Kurang lebih. Nah dari 17 tahapan ini ada dokumen-dokumen substansi yang harus dikerjakan oleh PA. Kalau dalam penatausahaan keuangan daerah disebut PA pengguna anggaran. Kata lainnya adalah dia sebagai OPD. Tapi kalau ditanya pengguna anggaran dengan kepala dinas sama beda. Karena PA memberikan tugas secara berbeda tentang uraian tugas tentang kepala dinas. Tapi orangnya sama, sama. Nah, di sini ada dokumen-dokumen ini yang perlu disiapkan, KUA PPAS, kebijakan umum anggaran, dan plafonisasi. Jadi plafon berarti batas anggaran tertinggi. Nah, itu harus disepakati itu. Harus disepakati. Disepakati dengan apa? Kepala daerah dengan DPRD. Nah, itu sehingga tahapan penyusunan APBD ini mencirikan juga tentang mandatory spending. Tapi pertanyaannya begini, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah tentang mandatory spending itu juga harus ada di sini, RPJMD, sehingga kepatuhan-kepatuhan ini perlu dipatuhi. Renstra OPD, RKPD, dan Renja. Kalau di sini sudah layak itu tagging, istilahnya taggingnya pemetaan, mandatory spending dan SPM itu di sini, maka APBD-nya tuh ya puji Tuhan bisa baik ya mematuhi. Oke. Nah, di sini substansi mandatory spending dan SPM adalah kalau di mandatory spending itu fungsi pendidikan 20%, belanja infrastruktur 40%, belanja pegawai 30%. Di beberapa pihak mandatory spending juga terkait dana desa. Nah, ada juga mandatory spending tentang belanja wajib pajak. Jadi, harus bangun jalan, perbaiki jalan. Itu uangnya dari mana? Diambil dari 10% PKB, pajak kendaraan bermotor. Ada juga penerangan jalan. Uangnya dari mana? PBJT listrik ya. Pajak barang jasa tertentu, istilahnya biasanya akronimnya PBJT. Nah, pelayanan kesehatan itu diambil 50% dari pajak rokok itu ya. Nah, yang berikutnya adalah penanganan lingkungan. Itu 10% dari PAT. PAT itu pajak air tanah. Berikutnya SPM. Pendidikan anak usia dini. Jadi SPM itu menegaskan tentang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah. Yang berikutnya standar teknis SPM. Standar teknis SPM pekerjaan umum dan perumahan. Nah, yang berikutnya standar teknis SPM kawasan pemukiman dan perumahan. Ini biasanya terkait sampah. Standar teknis SPM ketentraman dan ketertiban. Ini ada 3. Oke, nah ini. Nah, ini terkait hal spesifik ya. Hal spesifik terkait simulasi 20% mandatory spending. Ini ada hitung-hitungannya ini ya. Nah, itu ya sekitar ini 556 triliun itu. Simulasi tentang 20% mandatory spending pendidikan. Nah, kalau diambil dari 20% belanja negara, maka 660 triliun diberikan untuk fungsi pendidikan. Jadi kalau kita kurangi dulu 20% itu, maka angkanya ada di 2 triliun ini sisanya. Ini untuk melengkapi adik-adik, pemahaman adik-adik. Tadi kita slide sebelumnya bercerita tentang APBN. Nah, di sini saya bercerita tentang
29 kabupaten. Nah, di sini ada bisa download di sini. Nah, tulisan ini memberikan apa ya? Memberikan kesimpulan begini. Intinya bahwa ada 27 kabupaten kota yang tidak patuh itu. Saya masih kelihatan ini adik-adik? Masih, Pak. Masih ya. Masih, Kak. Oke, nah di sini saya menulis tentang mandatory spending. Ini jurnalnya di Bappenas ya, jurnal Bappenas, Bappenas Republik Indonesia. Nah, di sini pada intinya ini ya, yang tadi saya bilang itu 27 pemerintah ini tidak patuh kita di Papua itu. Ada beberapa lagi yang tentang saya menulis dengan orang Bapeda Provinsi Papua, Pak Irawan, tentang ada realisasi keuangan yang berbeda. Sorry, provinsi yang ada di wilayah barat Indonesia dan wilayah timur. Nah, ini hal-hal yang adik-adik bisa baca menambah referensi ya. Oke, mungkin sampai di situ ada yang mau bertanya mungkin di bagian ini sebelum kita akhiri. Mungkin teman-teman yang lain, Saya, Kak. siapa Dek? Sivanya. Saya mau Oke. ini sih, Kak, tanya. Kira-kira mandatory spending ini ada hitung-hitungannya nggak ya, Kak? Kalau ada Ada, mungkin ada. kita, oh ya, Kak. Kalau bisa mungkin kita cari waktu lain, Kak, gitu, Kak. Biar kita bisa kelas lagi buat bahas hitung-hitungannya. Oke, oke, terima kasih sebanyak. Berarti masukannya kita gunakan laboratorium saja karena kita butuh dalam mengevaluasi itu kita butuh statistik tadi ya. Jadi kalau boleh ditulis ya, kalau boleh di ini dalam kita melakukan evaluasi itu kita butuh statistik, kita butuh matematika. Kedua hal ini kita sudah bisa mengevaluasi. Namun kalau macam kita mau mengkonfirmasi mandatory spending ini dengan teori, maka kita butuh ekonometrik namanya itu ya. Saya pikir bisa hal-hal yang mungkin substansinya adalah kita bedah APBD, terus kita proporsikan berdasarkan statistik, terus kita evaluasi. Nah, itu bisa. Nah, data APBD-nya ini dari mana? Dirjen Keuangan, di JPKRI ada ya. Tapi data yang otentik adalah data yang dari BPKAD. Itu kita bisa. Saya pikir itu masukan yang baik untuk kita punya capaian pembelajaran. Saya rasa bisa Zevanya, nanti kita tinggal Zevanya cek waktu kapan, nanti hubungi dan kita ke laboratorium. Mungkin begitu Kak Zevanya dan teman-teman. Baik, Kak, nanti. Oke, terima Baik, kasih. Kak. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya. Mungkin begitu. Terima kasih adik-adik. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.